Di hampir setiap kota, dari toko elektronik, toko bahan bangunan, sampai grosir sembako, sering banget yang pegang bisnis itu keluarga China. Bahkan kadang tokonya sederhana, tapi usahanya bisa bertahan puluhan tahun dan terus berkembang. Sekarang pertanyaannya gini bro, apakah mereka punya bakat bisnis sejak lahir? Atau mereka punya strategi tertentu yang sebenarnya simpel, tapi jarang banget dibahas secara jujur di luar komunitas mereka? Banyak orang bilang, mereka udah kaya dari awal. Tapi kalau lu bongkar sejarahnya, banyak keluarga China di Asia Tenggara justru datang sebagai imigran yang mulai dari nol. Mereka nggak punya koneksi besar, nggak punya perusahaan raksasa, bahkan banyak yang memulai dari toko kecil di pinggir jalan. Yang bikin beda bukan keberuntungan, bukan juga karena mereka lebih pintar. Yang bikin beda adalah pola pikir bisnis dan cara mereka memainkan uang. Pola ini sering banget dianggap sepele, padahal justru disitulah rahasia percepatan kekayaan mereka. Mereka memperlakukan uang bukan cuma sebagai alat belanja, tapi sebagai mesin yang harus terus diputar supaya menghasilkan uang lagi. Lu akan kaget kalau tahu, sebagian besar strategi ini sebenarnya sangat sederhana. Tapi karena kebanyakan orang sibuk mengejar gaya hidup, strategi sederhana ini justru jarang dipraktikkan secara disiplin. Di video ini, gue bakal bongkar beberapa pola bisnis yang sering dipakai banyak pengusaha China untuk membangun kekayaan lebih cepat. Bukan teori kampus, tapi pola yang benar-benar dipakai di dunia nyata. Kita bakal bahas mulai dari cara mereka melihat uang, cara mereka membangun jaringan bisnis, sampai strategi memutar modal kecil jadi mesin uang yang stabil. Bahkan kalau lu baru mulai bisnis kecil sekalipun, pola ini masih sangat relevan buat dipakai. Jadi kalau lu selama ini merasa bisnis jalan di tempat, atau uang yang lu hasilkan selalu habis tanpa sempat berkembang, mungkin bukan karena lu kurang kerja keras, mungkin yang kurang cuma satu: cara bermainnya. Dan di video ini, gue bakal tunjukin ke elu cara bermain yang jarang diajarkan secara terbuka. Hal pertama yang jarang disadari banyak orang adalah ini bro. Banyak pengusaha China tidak fokus menjadi kaya dulu. Mereka fokus membangun mesin uang yang stabil. Jadi tujuan awal mereka bukan pamer keuntungan, tapi memastikan uang terus mengalir setiap hari. Coba bayangin bisnis seperti sumur air. Banyak orang sibuk menimba air sebanyak mungkin hari ini, tapi lupa memperdalam sumurnya. Sedangkan pola bisnis yang sering dipakai pengusaha China adalah memperdalam sumur dulu, supaya airnya terus keluar tanpa harus panik setiap hari. Makanya banyak dari mereka memulai dari bisnis yang kelihatannya sederhana. Toko kelontong, grosir kecil, bengkel, distributor barang, atau toko material bangunan. Bukan bisnis yang terlihat keren, tapi bisnis yang perputaran uangnya cepat. Di dunia bisnis ada satu konsep yang sangat penting. Cash flow lebih penting dari margin besar. Banyak orang tergoda bisnis untung besar per transaksi, tapi jarang terjadi penjualan. Sebaliknya, banyak pengusaha China memilih untung tipis tapi transaksi terjadi terus-menerus. Anggap saja begini, ada dua bisnis. Bisnis pertama untung 200.000 per transaksi, tapi hanya laku 3 kali sehari. Artinya sehari dapat sekitar 600.000. Kedengarannya lumayan. Tapi bisnis kedua cuma untung 20.000 per transaksi. Kelihatannya kecil, bahkan kadang diremehkan orang. Tapi karena barangnya cepat laku, bisa terjadi 200 transaksi sehari. Kalau kita hitung sederhana, 20.000 dikali 200 transaksi sama dengan 4 juta rupiah sehari. Margin kecil, tapi volume besar. Disinilah banyak orang mulai sadar, bukan margin yang bikin kaya, tapi kecepatan perputaran uang. Inilah alasan kenapa banyak pengusaha China suka bermain di bisnis distribusi, grosir, atau perdagangan barang sehari-hari. Karena barangnya selalu dibutuhkan orang. Selama manusia makan, bangun rumah, atau memakai barang elektronik, bisnis itu akan terus hidup. Prinsip kedua yang sering mereka pegang adalah uang harus terus diputar, bukan diparkir untuk gaya hidup. Banyak orang baru dapat untung sedikit, langsung upgrade motor, upgrade HP, atau mulai hidup lebih mahal. Sedangkan di banyak keluarga pebisnis China, keuntungan bisnis sering langsung masuk kembali ke bisnis. Mereka memperbesar stok barang, membuka cabang kecil, atau memperluas jaringan supplier. Analogi sederhananya begini bro, kalau uang itu seperti bibit pohon, kebanyakan orang menanam satu bibit lalu langsung memetik buahnya. Tapi para pebisnis ini menanam bibit, lalu dari satu pohon mereka ambil bijinya lagi untuk menanam 10 pohon berikutnya. Makanya dari luar kadang kelihatan sederhana. Tokonya biasa saja, mobilnya tidak mencolok, gaya hidupnya bahkan terlihat hemat. Tapi sebenarnya mereka sedang melakukan sesuatu yang sangat kuat, menggandakan mesin uang secara perlahan. Prinsip ketiga yang juga jarang dibahas adalah fokus pada bisnis yang bisa diwariskan. Banyak pengusaha memikirkan bisnis hanya untuk dirinya sendiri. Tapi banyak keluarga pebisnis China membangun usaha dengan pola keluarga. Anak-anak mereka sejak kecil sudah sering diajak ke toko, ke gudang, atau ke tempat usaha. Bukan
sekedar membantu, tapi belajar cara membaca pelanggan, cara tawar-menawar dengan supplier, sampai cara mengatur stok barang. Ini menciptakan efek yang sangat kuat. Ketika generasi berikutnya mengambil alih bisnis, mereka tidak mulai dari nol. Mereka sudah memahami sistemnya sejak lama. Jadi, bisnis bukan sekedar usaha, tapi menjadi ekosistem keluarga yang terus berjalan dari generasi ke generasi. Ini membuat pertumbuhan kekayaan mereka jauh lebih stabil dibanding orang yang harus membangun semuanya sendirian dari awal. Sekarang lu mulai bisa lihat polanya. Mereka tidak mengejar keuntungan instan, mereka mengejar sistem yang membuat uang terus bergerak. Dan ini baru separuh cerita. Karena di balik pola bisnis ini ada strategi lain yang jauh lebih kuat. Cara mereka membangun jaringan dan memanfaatkan kepercayaan dalam bisnis. Ada satu kekuatan besar yang sering lu lihat tapi jarang benar-benar dipahami. Jaringan bisnis berbasis kepercayaan. Banyak pengusaha China membangun bisnis bukan sendirian, tapi dalam jaringan yang saling menguatkan. Bayangin bisnis seperti permainan domino. Kalau lu cuma punya satu keping, permainan berhenti di situ. Tapi kalau lu punya puluhan keping yang tersambung, satu dorongan kecil bisa membuat semuanya bergerak sekaligus. Dalam banyak komunitas bisnis China, supplier, distributor, dan pemilik toko sering punya hubungan yang sangat kuat. Mereka saling merekomendasikan pelanggan, berbagi informasi harga pasar, bahkan kadang memberi barang dulu, baru bayar belakangan. Ini yang disebut ekonomi kepercayaan. Dalam banyak kasus, hubungan yang sudah terbangun bertahun-tahun jauh lebih berharga daripada kontrak resmi yang tebal. Misalnya begini, ada dua orang membuka toko yang sama. Yang pertama harus beli barang tunai setiap kali stok habis. Yang kedua punya relasi supplier yang percaya padanya, sehingga dia bisa ambil barang dengan sistem tempo 30 hari. Sekarang kita pakai contoh angka sederhana supaya kelihatan efeknya. Misalnya satu toko mengambil stok barang senilai 50 juta rupiah setiap bulan. Pemilik toko pertama harus mengeluarkan 50 juta di depan untuk membeli barang. Artinya uangnya langsung terkunci di stok. Sedangkan pemilik toko kedua mengambil barang dengan sistem tempo 30 hari. Dia bisa menjual barang dulu selama 1 bulan sebelum harus membayar supplier. Artinya selama 1 bulan itu, dia bisa memutar barang senilai 50 juta tanpa mengeluarkan modal penuh di awal. Kalau margin rata-rata 10%, dia bisa menghasilkan sekitar 5 juta sebelum uangnya bahkan keluar dari kantongnya. Inilah kekuatan jaringan. Kepercayaan bisa menggantikan modal. Banyak orang berpikir bisnis itu soal uang besar. Padahal dalam banyak kasus, bisnis justru berkembang karena hubungan yang kuat dengan supplier, pelanggan, dan sesama pedagang. Data dari berbagai laporan kewirausahaan global juga menunjukkan hal yang menarik. Sebagian besar usaha kecil gagal bukan karena produknya jelek, tapi karena cash flow macet dan tidak punya jaringan distribusi yang kuat. Itulah sebabnya banyak pengusaha China sering memulai bisnis di sektor perdagangan atau distribusi. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi membangun rantai aliran barang. Coba lu lihat pasar grosir besar di banyak kota. Sering sekali satu keluarga fokus di satu jenis barang. Ada yang fokus elektronik, ada yang fokus bahan bangunan, ada yang fokus tekstil. Lama-lama mereka bukan cuma jadi pedagang, tapi menjadi pusat distribusi untuk wilayah sekitarnya. Pedagang kecil datang membeli dari mereka, lalu menjual kembali ke pelanggan akhir. Di titik ini, posisi mereka berubah. Mereka tidak lagi sekedar jualan barang, mereka mengontrol arus perdagangan. Tapi disinilah muncul satu kontradiksi yang jarang dibicarakan. Banyak orang di luar melihat kesuksesan ini dan langsung berpikir, berarti harus punya modal besar. Padahal realitanya sering kebalikannya. Banyak bisnis besar justru dimulai dari margin kecil, jaringan kuat, dan disiplin memutar uang selama bertahun-tahun. Tantangannya adalah konsistensi. Banyak orang ingin hasil cepat, sementara pola ini bekerja seperti menanam pohon bambu. Dalam 5 tahun pertama, mungkin hampir tidak terlihat pertumbuhan yang spektakuler. Tapi begitu akarnya kuat, pertumbuhannya bisa melonjak sangat cepat. Itulah kenapa banyak bisnis keluarga China terlihat tiba-tiba besar. Padahal sebenarnya mereka sudah membangun fondasinya diam-diam selama puluhan tahun. Jadi kalau kita tarik benang merahnya sampai sini, ada 3 kekuatan yang mulai terlihat jelas. Perputaran uang yang cepat, reinvestasi keuntungan secara disiplin, dan jaringan bisnis yang dibangun dengan kepercayaan jangka panjang. Sekarang pertanyaannya jadi jauh lebih penting. Bagaimana seseorang yang baru mulai bisnis bisa menerapkan pola ini dalam kehidupan nyata? Karena teori tanpa praktik cuma jadi cerita inspirasi. Dan di bagian berikutnya, gue bakal tunjukin cara menerapkan pola ini secara realistis, bahkan kalau lu memulai dari skala kecil. Sekarang pertanyaan yang paling penting, bro. Kalau pola ini memang kuat, gimana cara kita mulai menerapkannya di dunia nyata?
bukan sebagai teori YouTube, tapi sebagai strategi yang benar-benar bisa dipakai buat membangun bisnis dari bawah. Langkah pertama adalah mengubah cara lu memilih bisnis. Banyak orang memilih bisnis berdasarkan gengsi atau tren, padahal yang harus lu cari adalah bisnis dengan perputaran uang cepat. Barang yang selalu dibutuhkan orang setiap hari hampir selalu lebih stabil daripada bisnis yang hanya viral sesaat. Contohnya sederhana, air minum, makanan, bahan bangunan, aksesoris HP, alat rumah tangga, atau kebutuhan kendaraan. Barang-barang ini mungkin terlihat biasa, tapi permintaannya hampir tidak pernah berhenti. Analogi gampangnya begini, lebih baik punya keran kecil yang airnya mengalir terus, daripada ember besar tapi hanya terisi sekali-sekali. Banyak bisnis kecil bisa stabil justru karena mereka menjual sesuatu yang selalu dicari orang. Langkah kedua adalah menerapkan aturan sederhana yang sering dipakai banyak pebisnis berpengalaman. Pisahkan uang bisnis dan uang gaya hidup. Ini kelihatannya sepele, tapi inilah tempat paling sering orang gagal. Misalnya, bisnis lu menghasilkan keuntungan 5 juta sebulan. Kebanyakan orang langsung menaikkan standar hidupnya mengikuti angka itu. Padahal, kalau pola bisnis ingin berkembang, sebagian besar keuntungan harus kembali masuk ke mesin bisnis. Coba bayangkan, kalau dari 5 juta keuntungan itu, 3 juta langsung digunakan untuk menambah stok barang atau memperluas pemasaran. Dalam beberapa bulan, kapasitas bisnis lu akan meningkat tanpa harus menambah hutang. Langkah ketiga adalah mulai membangun jaringan kepercayaan. Banyak orang berpikir networking itu harus dengan orang kaya atau pengusaha besar. Padahal jaringan bisnis paling kuat sering dimulai dari hal sederhana, supplier, pelanggan setia, dan sesama pedagang. Lu bisa mulai dari hal kecil. Bangun reputasi sebagai orang yang tepat waktu bayar, jujur dalam transaksi, dan konsisten dalam kerjasama. Dalam dunia bisnis, reputasi seperti ini sering membuka pintu yang bahkan tidak bisa dibuka dengan uang. Banyak pedagang yang akhirnya mendapat harga lebih murah, prioritas stok barang, bahkan sistem pembayaran tempo, hanya karena mereka dikenal sebagai mitra yang bisa dipercaya. Langkah keempat adalah berpikir seperti pembangun sistem, bukan hanya penjual barang. Banyak orang sibuk mengejar transaksi hari ini, tapi lupa membuat sistem yang bisa berjalan besok tanpa harus diawasi setiap saat. Misalnya mulai mencatat stok dengan rapi, memahami produk mana yang paling cepat laku, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan yang sering membeli. Hal-hal kecil ini pelan-pelan membentuk mesin bisnis yang lebih stabil. Memang ada tantangan dalam proses ini. Salah satu yang paling sering adalah rasa tidak sabar. Banyak orang ingin melihat lonjakan keuntungan besar dalam waktu singkat, padahal sebagian besar bisnis yang kuat justru tumbuh perlahan. Cara menghadapinya adalah fokus pada kemajuan kecil yang konsisten. Kalau omset bisnis lu naik 5-10% setiap bulan, dalam 1 tahun pertumbuhannya bisa sangat signifikan. Selain itu, penting juga untuk menjaga mentalitas hemat yang sehat. Banyak pengusaha yang akhirnya kehilangan momentum bisnis karena terlalu cepat menaikkan gaya hidup setelah mulai menghasilkan uang. Menjaga gaya hidup sederhana bukan berarti pelit terhadap diri sendiri. Itu berarti lu sedang memberi ruang bagi bisnis lu untuk tumbuh lebih besar di masa depan. Dan ketika bisnis mulai stabil, sesuatu yang menarik akan terjadi. Tekanan finansial perlahan berkurang, keputusan bisnis menjadi lebih tenang, dan lu mulai memiliki kontrol yang lebih besar atas arah hidup lu sendiri. Pada titik itu, bisnis bukan hanya soal uang. Bisnis menjadi alat untuk membangun stabilitas ekonomi, kebebasan waktu, dan rasa percaya diri bahwa masa depan lu tidak lagi ditentukan oleh keadaan, tapi oleh keputusan yang lu ambil sendiri. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari semua yang kita bahas tadi, sebenarnya rahasia yang sering membuat banyak pengusaha Cina berkembang lebih cepat bukanlah sesuatu yang mistis atau rahasia besar yang tidak bisa dipelajari. Intinya selalu kembali pada 3 senjata utama. Memilih bisnis dengan perputaran uang cepat, disiplin memutar kembali keuntungan ke dalam bisnis, dan membangun jaringan kepercayaan yang kuat dalam dunia perdagangan. Ketika 3 hal ini berjalan bersama, bisnis pelan-pelan berubah dari sekedar usaha mencari uang menjadi mesin ekonomi yang terus bergerak. Bukan hanya menghasilkan uang hari ini, tapi juga memperbesar peluang di masa depan. Banyak orang melihat kesuksesan dari luar, lalu mengira semuanya terjadi secara instan. Padahal di balik itu biasanya ada bertahun-tahun kerja diam-diam, keputusan finansial yang disiplin, dan kesabaran membangun fondasi yang kuat. Jadi, kalau saat ini bisnis lu masih kecil, jangan langsung merasa tertinggal. Banyak bisnis besar yang dulu juga dimulai dari toko kecil, gudang kecil, atau bahkan hanya dari satu produk yang diputar terus-menerus. Yang menentukan bukan seberapa besar lu memulai, tapi seberapa konsisten lu memainkan strategi yang benar. Ingat bro, kekayaan jarang dibangun dari satu keputusan besar. Biasanya ia lahir dari pola kecil yang dilakukan dengan disiplin setiap hari.